Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mereview Vespa Sprint dan Vespa Super. Untuk yang Sprintnya tahun 79, untuk yang Supernya tahun 78. 1979 sama 1978. Yang ini Vespa Sprint ini. Yang ini tahun 2013 aku beli dengan harga 3.200.000. Pajaknya masih hidup sampai sekarang, masih dipajak ini. Kalau yang ini beli tahun 2018, suratnya cuma BPKB fotokopian. Kalau yang ini aku belinya harga 6.200.000. Kalau yang ini cat ori ini, supernya cat ori, masih mika lampunya masih siem. Kalau bohlamnya udah diganti pakai RTD 6 cc. Kalau yang sprintnya juga, yang sprintnya mikanya Elma, lampunya RTD 6 cc juga. Kalau yang sprint udah dicat ulang nih, tapi warnanya udah sesuai STNK BPKB. Perbedaan Vespa Sprint dan Super terlihat di mananya ya? Di rodanya udah kelihatan. Rodanya kalau Super lebih kecil, ring 8. Spakbornya juga beda, lebih kecil. Kalau Sprint pakai roda ukuran ring 10. Spakbornya juga lebih gede. Tromolnya juga beda. Nah, ini sirip-sirip ini ada fungsinya ini. Ini fungsinya sebagai kipas ya, untuk angin. Nanti dia anginnya kena pelek sama kena ban, untuk biar adem, biar nggak terlalu panas. Jadi sirip-sirip ini nih ada fungsinya. Kalau yang ini juga ada nih, ada sirip-siripnya juga. Canggih ya pokoknya Vespa. Untuk perbedaannya lagi di tepongnya nih. Ukuran tepongnya kalau Vespa Sprint lebih gede. Ukuran tepongnya. Ini lubangnya juga ada 6. Kalau Vespa Sprint lubang ininya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Vespa Super cuma ada 5 doang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat bagian mesinnya. Kalau untuk Vespa Sprintnya ini mesinnya udah saya modif ya. Sebenarnya ini menggunakan platina, cuma ini udah dimodif menjadi CDI pakai pengapian Vespa PX. Jadi udah pakai CDI. Knalpotnya juga pakai knalpot eksklusif. Kalau yang Super knalpot aslinya. Joknya jok MG, dua-duanya jok MG. Oh ya, kalau Vespa itu tipe ya.
tipe Vespa Sprint. Kalau ini tipe Vespa Super. Ada tipe Vespa PX, ada tipe Vespa Excel, macam-macam lah. Kalau mereknya itu Piaggio, Italia. Mereknya Piaggio. Untuk tipenya Vespa Sprint, Vespa Super, Vespa Excel, Vespa PX, macam-macam. Buatan Italia. Jadi kalau ada yang bilang naik Vespa itu berat sebelah ya, itu mitos sih sebenarnya, karena yang saya rasakan enggak berat sebelah, karena pabrikan Italia itu mendesainnya, merancangnya itu benar-benar sudah matang banget lah, jadi enak lah, stabil. Oh iya, kalau saya itu tergabung di komunitas ini nih, VVIP Cikarang, Vespa Inc. Perantauan. Semoga teman-teman VVIP semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan cepat dipertemukan dengan jodohnya untuk yang belum menikah. Oke ya, kita lihat karburatornya. Kita buka karburatornya, kita lihat. Nah, ini nih, ini untuk bunyi nging-nging itu. Jadi di dalamnya itu seperti sistemnya kayak fluid sih. Ini buat nyetelnya, bunyi nging-ngingnya ini. Jadi Vespanya bunyinya nging-nging. Ini CDI-nya CDI lokal ini. Businya ada di sini. Nah, ini karburatornya nih. Seharusnya kalau sprint kayaknya seharusnya ukurannya 2017 kayaknya. Kalau ini aku udah pakai karburator Vespa PX ukuran 2020. Kalau Vespa ini karburatornya duduk ya, dia nggak ada intake manifoldnya, nggak ada lehernya, jadi dia karburatornya duduk langsung nempel ke crankcase-nya. Oke, kita coba hidupkan mesinnya ya. Untuk lampu-lampu semuanya hidup, lampu-lampu hidup semua. Lampu depannya terang. Suaranya juga adem. Nah, ini tombol klakson. Ini tombol klakson. Ini buat matiin. Nah, jadi kalau Vespa tahun tua dia nggak ada yang pakai kontak, ada yang enggak. Kalau ini nggak pakai kontak dia, jadi tinggal langsung di kickstarter langsung nyala. Kalau yang ini nih, ini
kunci stang ini. Kalau yang ini kunci stang. Ini speedometernya ya, speedometer kerang namanya. Kalau ini jauh dekat, ini klakson, ini lampu off, lampu senja, ini lampu hidup semua. Kalau ini untuk matiin mesinnya nih. Harusnya kalau di sininya itu ada saringan udaranya ya, cuma ini udah nggak ada, udah nggak dipakai. Seharusnya sih ada, ini di sini ada saringan udaranya. Oke, ini untuk yang mesin sprintnya. Nanti kita coba hidupkan yang mesin supernya. Oke ya, selanjutnya kita buka untuk mesin Vespa supernya ini. Nah, kalau mesin Vespa supernya ini masih aslinya, ini masih menggunakan platina. Nah, itu platinanya. Tuh ya, itu platina. Dia masih menggunakan platina ini. Ini kondensor. Nomor rangka ada di sini, nomor rangka. Untuk nomor rangka di sini. Nomor mesinnya ada di sini. Nomor mesin. Nah, ini nomor mesin. Kalau untuk Vespa Super, kode mesinnya VBC 1M. Terus nomor rangka, kalau nomor rangkanya VBC 1 ya, VBC 1 terus nomornya. Oke, kita buka karburatornya. Ini tutup karburatornya kayak gini ya. Jadi kalau Vespa itu kebanyakan pakainya itu sistemnya pakai tali seling ya, seperti Prosnelang nih pakai tali seling nih. Terus kabel kopling tali seling, kabel rem belakang juga tali seling. Jadi kita harus bawa cadangan selingnya, tali selingnya, karena kebanyakan menggunakan tali seling. Harga tali selingnya murah kok, paling sekitar 7.000 kayaknya, sekitar 7.000. Nah, kalau yang super ini masih ada saringan udaranya ini. Ini saringan udara, terus ke sini ini masuk ke dalam bodi. Ini cuk, ini cuknya ditariknya di sini nih. Ini cuk, ini keran bensin. Kalau posisi R berarti posisi buka, kalau ke atas posisi res, kalau ke kiri mentok posisi nutup. Kalau ini coba kita lihat karburatornya, masih aslinya bukan.
Kalau ini karburatornya masih aslinya, ini Vespa Super ukuran 2015, masih ukuran aslinya, irit. Ini gasnya ini di sini nih. Ini buat ngatur gas. Ini spuyernya. Nah, businya ada di sini, businya ya. Coba kita buka businya. Wah, businya kosong ini. Ini antara seal kerak asnya bocor atau terlalu boros ini setelannya. Jadi businya kosong kayak gini. Pengapiannya tidak bagus. Oh ya, kalau Vespa Super apa Sprint kalau udah tahun 77, 78, 79 itu kerak asnya ukurannya udah gede ya. Udah kayak Vespa PX, kerak asnya ukuran gede. Jadi dia tenaganya lumayan lah kalau pakai kerak as ukuran gede. Tapi kalau di bawah 77 ke bawah dia kerak asnya kecil. Nah, ini Vespa Supernya ternyata banjir dia. Kalau banjir biasanya sistem pelampungnya di sini dia nggak main, jadi bensin tetap mengalir masuk ke sini, masuk ke mesin. Biasanya sistem pelampungnya nggak main, jadi kalau banjir nggak bisa dihidupin, harus dicopot businya. Terus kita selah dulu sampai habis bensin yang di dalamnya. Nah itu banjir itu banyak banget, kita harus habiskan dulu bensinnya. Nah itu banjir banget. Oke, businya sudah dibersihkan ini. Terus yang di sini juga udah dikuras. Cara ngurasnya kayak tadi ya, di selah-selah doang sampai habis, di dalamnya sampai habis. Terus kerannya posisi off dulu, posisi nutup, kerannya nutup. Terus ini di sela-sela dulu sampai keluar semua. Busi dibersihkan udah. Selanjutnya kita pasang lagi, terus coba kita hidupkan ya. Untuk Vespa Super yang ini memang kendalanya itu ya, belum sempat di servis. Kendalanya sering banjir, businya sering gosong. Nggak tahu antara terlalu boros atau seal kerak asnya bocor, jadi oli mesinnya ikut terbakar. Coba kita hidupkan ya.
lampunya juga. Oke, kita pasang lagi. Kita pasang lagi saringan udaranya. Terus kita pasang tutupnya. Kalau ini terminal kabelnya ini. Kalau ini terminal kabel. Ini koilnya di sini. Ini koilnya di sini. Ini shockbreaker belakang. Nah, kalau mau mengisi olinya dari sini nih. Oli mesinnya. Oli mesinnya cuma setengah liter, 500 mili. Untuk ngetapnya di sini nih, bautnya di sini di bawah. Nah, ini nih rem belakang. Rem belakang. Ini switch rem. Switch rem. Kalau ini nih pengunci tepongnya. Nah, cara pasang tepongnya ini, yang ini masuk ke sini nih, terus yang kawat ini masuk ke sini. Nah, terus yang ini masuk ke lubang yang ini nih. Coba kita pasang, ayo. Nah, ini masuk ke sini. Terus kita kunci dari sini. Tarik, putar. Set. Nah, ini udah ngunci. Kita buka keran bensinnya. Kita coba lagi, hidupkan lagi. Nah, ini jadi kalau Vespa itu tepongnya kanan kiri ya. Kanan untuk mesin, terus yang kiri ini untuk bagasi ya, untuk tempat kunci-kunci sama oli samping ya. Kalau ini karena Vespa tua, jadi oli sampingnya kita takar sendiri ya, nggak ada tempat oli sampingnya. Kalau Vespa PX udah ada tempat oli sampingnya. Vespa PX eksklusif dia udah ada tempat oli sampingnya di sini. Kalau ini enggak. Jadi nanti kita setelah isi bensin kita tuang oli sampingnya.
Kalau untuk ukuran oli sampingnya beli di bengkel ada ya, takaran oli sampingnya ada di bengkel. Kalau sesuai standarnya kayaknya kalau nggak salah 1 liter bensin itu dia 0,2 apa ya, 0,2 mili kayaknya deh. Kalau aku sih pakai tutup oli 1 liter bensin 2 tutup oli samping, 2 tutup oli samping takarannya. Nah ini untuk Vespa sprintnya nih. Vespa sprintnya nah ini nomor mesinnya nih, nomor mesin Vespa Sprint FLB1M, kodenya VLB1M. Ini nomor rangkanya, ini VLB1 nomor rangka. Ini koilnya. ...150 Sprint Veloce. Ini lokal ya, bukan aslinya. Kalau yang ini asli nih, 150 Super, masih aslinya emblemnya. Ini juga masih aslinya emblemnya. Nah ini masih ada stiker panduannya ini, dan motor Vespa Indonesia. Ini tekanan udara ban. Ini businya dulu yang dianjurkan itu merek Champion, pakailah jenis busi Champion khusus Vespa. Nah ini olinya nih, oh campurannya 2%. Pakai selalu campuran 2%. Ini kunci stang, ini ban cadangan. Untuk Vespa Sprintnya juga ini ban cadangannya di sini. Nah ini rem depan, ini kabel speedometer nih. Kalau Vespa itu poraknya porak tunggal ya. Ini porak, ini shockbreaker juga, ini per. Ini speedonya masih hidup, ini masih fungsi normal. Kecepatannya cuma sampai 120. Mungkin kebanyakan orang awam itu tahunya itu Vespa itu mogokan ya, mogokan dan menyusahkan lah. Tapi untuk anak-anak pecinta Vespa, kata-kata itu mitos ya, karena
Kalau Vespanya dirawat insya Allah nggak gampang mogok lah. Vespanya dirawat, servisnya rutin, insya Allah normal-normal saja. Terus juga mungkin orang-orang mikirnya kalau naik Vespa itu berat sebelah karena mesinnya di samping kanan ya kan. Tapi itu juga mitos sebenarnya. Kalau menurut saya enggak, karena mungkin pabriknya ya Italia itu sudah dirancang sedemikian rupa ya. Oh ya, ini untuk prosnelengnya ini di sini nih, di tangan. Prosnelengnya ini di tangan nih. Ini kopling untuk gigi 1 ke atas, terus gigi netral, terus 2, 3, 4 ke bawah. Giginya cuma sampai 4 nih. Dan kunci-kunci dan spare part apa aja yang harus dibawa, yang sering dibawa sama anak-anak Vespa, coba kita lihat. Yang pertama ini oli samping ya, kita butuh oli samping. Terus ini kunci busi. Ini juga bisa buat buka baut blok, kunci busi. Terus ini tracker ya, tracker magnet, bisa buat buka kopling juga nih. Terus ini kunci palang 3 buat buka pelek ban Vespa. Ini juga. Terus ini tang ya, tang. Terus ini, nah ini kunci roda, ini kunci roda. Terus obeng. Terus ini di sini di dalamnya ini spuyer ya, cadangan spuyer. Terus ini, nah ini kabel selingnya nih. Seling harusnya bawahnya komplit ya, seling gas, kopling, persneleng. Terus busi ya, busi cadangan harus bawa. Jadi kalau di jalan itu memang ya, solidaritas Vespa itu tidak diragukan lagi. Ketika kita di jalan, pasti ada aja yang menolongnya, entah itu anak Vespa, entah itu orang biasa atau komunitas lain. Biasanya tetap ada yang berhenti, ada yang membantu saat kita trouble mesin ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita sudah membawa perlengkapan dan peralatan komplit, jadi kita nggak bisa mengatasi sendirilah. Kalau mungkin sekarang banyak oknum-oknum yang mohon maaf, Vespanya yang sudah tidak berbentuk seperti Vespa lagi ya, yang ngetem di pom bensin atau di tempat-tempat macet. Dan mohon maaf, sekarang anak-anak oknum-oknum yang seperti itu sekarang dia udah blak-blakan ya, dia udah blak-blakan meminta-minta bantuan. Dan itu anak-anak Vespa pun udah nggak suka ya sama oknum-oknum yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya gimana ya,
ya banyak kontroversi juga sih di dalam anak Vespa pun. Anak-anak oknum-oknum yang seperti itu kontroversi karena dia memanfaatkan solidaritas. Bahkan sekarang sudah tidak memanfaatkan solidaritas lagi, dia udah real minta-minta. Jadi untuk teman-teman atau siapa saja ya yang menonton video ini, kalau ada oknum-oknum yang seperti itu yang meminta-minta, mohon jangan dikasih ya, nanti pasti akan menular ke yang lain kalau dikasih ya. Jadi mending biarkan saja karena dia masih muda ya, masih bisa kerja ya kan, dan itu merusak citra anak muda ya, anak muda Indonesia yang kreatif dan semangat, jadi rusak citranya oleh oknum-oknum yang seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja reviewnya dari saya. Apabila banyak yang salah atau ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, mohon dimaafkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.